آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك رحم النبيين وطريق السبيل وإلهام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kajian pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus, bab tentang macam-macam pintu masuknya penyakit hati. Sebelumnya kita sudah membahas pertama adalah fudulul kalam. Di situ ada beberapa penyakit lisan yang harus diwaspadai. Pertama, al-kalam fi ma la ya'ni, perkataan yang tidak ada manfaatnya. Yang kedua, ghibah. Yang ketiga, namimah. Terus yang keempat, kemarin itu al-madah atau menyanjung-nyanjung secara berlebihan. Minggu yang lalu kita masuk kepada fudul yang berikutnya, yaitu fudulul nadar atau pandangan yang melampaui batas. Sekarang berikutnya yang ketiga, kemarin juga kita sudah sampai kepada fudulul mukhalatah, berlebihan atau pergaulan yang tidak dikontrol, yang dibebaskan atau yang kita tidak memilah-milah. Bukan dilarang untuk bergaul, tapi kemarin minggu lalu kita bahas ya, pertemanan itu setidaknya dibagi dalam 4 kelompok. Ada teman yang seperti makanan, yang dia seperti kita makan pagi, siang, sore, mau lapar, mau tidak seberapa lapar, mau sangat lapar. Kalau pagi waktunya makan, kita makan, siang makan, malam makan, sudah seberapa kenyang, kita makan. Itu pergaulan dengan orang-orang soleh dan orang-orang alim, ya, yaitu mau kita merasa butuh atau tidak butuh pada mereka, kita harus selalu bertemu dan bermajelis dengan mereka. Karena kadang perasaan tidak butuh itu datangnya dari hawa nafsu, orientasi hidup yang bergeser, sehingga kita malas ketemu orang-orang yang kita anggap secara duniawi tidak memberi potensi apa-apa. Karena ketemu dengan kiai, dengan alim ulama itu pakai nalar duniawi itu tidak ketemu, Pak. Ya. Kalau ketemu orang kaya, ya, ketemu pejabat itu ketemu, logikanya ketemu. Ya, kalau saya akrab nanti saya dikasih proyek kan begitu. Maka dengan mereka itu jangan nunggu butuh tidak butuh. Ya. Sudah hadir saja. Dalam keadaan kita merasa butuh atau tidak butuh, harus ada rutinitas yang kita munculkan ketemu dengan orang-orang soleh, orang-orang yang baik itu. Ya. Ada kisah yang dimana para sahabat, ada Hanzalah ya. Ini belum saya kisahkan minggu lalu ya. Ada sahabat Hanzalah itu tiba-tiba keluar dari rumahnya, dia teriak-teriak, Hanzalah munafik, Hanzalah munafik, lewat gang gitu. Ketemu sama Sayyidina Abu Bakar. Lalu sampai kok bungong-bungong. Saya munafik, saya ini. Kok tiba-tiba sampai kau munafik, kenapa? Lah gimana tidak munafik? Kalau saya hadir di majelisnya Rasulullah, duduk dengan Nabi itu, melihat beliau itu, saya itu langsung ingat akhirat. Kalau beliau itu menjelaskan tentang surga, itu saya seakan-akan merasakan surga itu. Kalau bercerita beliau tentang siksa neraka, saya itu ngerinya minta ampun.
Sering nangis saya di majelisnya Rasulullah. Tapi ketika saya pulang ke rumah, ketemu anak saya lucu-lucu, main kuda-kudaan, ya. Terus ketemu sama istri, terus menikmati kehidupan dunia, saya jadi lupa yang saya dapatkan, perasaan ruhani yang saya dapatkan ketika duduk dengan Kanjeng Nabi itu udah ada, hilang ketika saya di rumah. Berarti kan saya munafik di depan Nabi begitu, ketika tidak ada Nabi begitu. Waduh, kalau standar munafik itu kayak beliau, jadi munafik semua, Pak, ya. Ya, beliau hanya menuduh dirinya itu munafik, tidak konsisten. Di depan Nabi begitu, di luar ini begitu. Nah, kata Sayyidina Abu Bakar, lah kalau kayak begitu standarnya ya saya juga sama, kata Sayyidina Abu Bakar. Ayo kita menghadap kepada Rasulullah SAW. Maka dua orang ini menghadap kepada Rasulullah. Kami ini merasa seperti munafik, ya. Kenapa? Ya, bagaimana tidak? Ketika di hadapan engkau itu saya sudah lupa dengan seluruh kesenangan dunia, kesusahan dunia, saya tidak merasakan apa. Yang saya ingat adalah kerinduan dan akhirat. Tapi ketika tidak lagi bersama engkau, ya, ketemu kumpul lagi dengan keluarga, mungkin kalau dalam teksnya itu ketemu keluarga, tapi mungkin kita bisa perluas, mungkin kembali kerja ke pasar, dagang dan sebagainya. Saya sudah disenangkan lagi oleh dunia dan dibuat susah lagi oleh dunia. Tapi itu munafik. Kata Rasulullah, pelan-pelan Hanzalah, pelan-pelan, alon-alon, kocok ke susu, pengen hati benar-benar bersih, lalu enggak ke dunia sama sekali. Nah, ini kalimat Nabi. Seandainya kata Rasulullah, ya, hatimu suasananya persis dengan saat aku duduk bersama, saat bermajelis denganku. Jadi di rumah di mana itu khusyuk terus. Niscaya kata Rasulullah SAW, engkau akan bisa melihat malaikat dan malaikat itu akan datang, ya, menyalamimu setiap saat. Maksudnya Nabi niscaya sampai itu karomahnya muncul sampai level ketemu malaikat. Niscaya kita, nah itu dalil bahwa ada bagian pengetahuan bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian yang itu di dalam surah Al-Quran, falamma ra'a Ibrahim malakutas samawati wal ardh, dan ketika Nabi Ibrahim melihat alam malakut, kalau di tafsir Departemen Agama itu melihat saya baca terjemahnya, tapi kalau dalam tafsir lain itu alam malakut, alam lain, alam malaikat yang tidak ada dalam alam zahir kita. Nabi Ibrahim itu menyaksikan itu saat beliau itu mau dilempar ke dalam api. Termasuk dalil kata Nabi, kalau hatimu bersih, kamu akan ketemu alam malaikat, alam malakut, alam gaib. Sehingga kalau para alim ulama, ya, orang-orang yang zuhud itu menceritakan hal-hal yang menurut kita di luar nalar kita berdasar kisah Nabi ini, ya mungkin meskipun kita belum sampai. Nah, cuman kita kadang ini harus cerdas betul membedakan mana sing ngawur, mana sing temenan, mana sing akon-akon gitu ya. Jadi ini sering dipakai dalam kajian-kajian tasawuf. Hadis Nabi ini tentang kemungkinan kalau bapak-bapak ini hatinya bersih betul, itu Allah singkapkan alam yang jenengan tidak pernah melihat selama ini. Bukan lihat jin, hantu, kan itu Pak ya. Tapi pandangan-pandangan yang kita merasakan yang lain. Kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya-nya begini, sangat mungkin dulu ketika usia kita belum balik, kita usia belum balik, yang bekerja kan akal kita itu semua dianggap masuk akal. Lihat Superman terbang, film itu dianggap terbang. Nah, ketika akal berkembang lagi, kemudian kita melihat sesuatu yang berbeda yang kemudian kita anggap
Kalau dulu itu kita sering mengkoreksi pengetahuan kita, ya Pak ya, seiring usia bertambah kan, walah ternyata ono ngene walah ternyata yang saya pikir itu benar ternyata enggak, atau walah ternyata ada satu hal lain tuh di luar ini. Seiring kematangan pikiran kita, kata Al-Ghazali, berarti sangat mungkin sampai usia kita ada pengetahuan yang tidak bisa kita jangkau, tapi ada orang lain yang bisa menjangkau pengetahuan itu. Seperti kata Rasulullah itu, ya, saya akan ketemu dengan mereka. Nah, ibu bapak yang dirahmati Allah SWT, saya tidak bahas itu. Yang mau saya bahas adalah ketemu dengan orang-orang soleh, dan Rasulullah itu adalah solihnya orang soleh, ya, alimnya para alim, ya. Duduk bermajelis saja sudah mengingatkan pada akhir. Itu manfaat berkumpul dengan orang-orang soleh, ya. Hati kita terpaut dengan akhirat. Itu tipe pertama, teman yang tipe makanan. Ada teman tipe obat. Teman tipe obat itu ya dia dipakai kalau kita butuh. Penjelasannya adalah mereka yang memang kita butuhkan dalam urusan duniawi kita. Dengan mau jualan ke seseorang, ya sudah, hubungi orangnya, ditawarkan barangnya. Ketemu ketika ada kemanfaatan duniawi yang kita inginkan. Tapi kalau tidak ada kemanfaatan duniawi, tujuan kemanfaatan duniawi yang diinginkan, maka jangan terlalu sering, sehingga nanti khawatirnya kita terbawa. Begitu ya. Ada teman tipe racun, tipe penyakit dulu. Tipe penyakitnya adalah jelas-jelas kelakuannya itu adalah kemaksiatan. Lalu kalau kita sering berkumpul, maka nanti bisa terbawa. Yang terakhir adalah tipe racun. Ya, tipe racun itu kita tidak nyadar kalau itu jelek. Kalau tadi penyakit kan kita jelas itu, ya, penyakit diabetes itu ya satu yang buruk. Kalau racun itu kayaknya enak, kita tidak sadar, tapi sebenarnya kita teracuni. Yaitu apa? Itu dalam bahasa kalimat di sini adalah ahlul bid'ah, orang-orang yang berpura-pura baik, tapi sebenarnya menyesatkan kita. Mereka berkedok dengan label-label keagamaannya, ya, karena kita kurang ilmu sehingga kita mengikuti. Itu tipe racun. Nah, saya menjelaskan minggu lalu, yang paling kerasa dalam pertemanan itu Pak, kita menentukan standar baik tidaknya kita itu berdasar lingkungan kita. Kalau kita berada di lingkungan orang-orang baik, maka standar kita juga akan sangat tinggi. Kita akan selalu merasa belum baik karena kita mengukur dengan teman kita. Tapi kalau kita lingkungannya tidak sholat, ya, terus pokoknya kepada Allah itu tidak ada kecuali sedikit saja. Terus kita terus-terusan ada di lingkungan mereka, ya. Wa khuliqal insanu dha'ifa, ya, dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Awal-awal dengan mungkin bisa konsisten, lama kelamaan ketika iman lemah, lihat teman itu lebih jelek daripada kita, maka kemudian bisa-bisa kita dibisiki oleh setan dengan kemudian berkata, "Skapopo, si mending timbangannya kalau disampaikan." Akhirnya kita itu standar kita menurun. Kita yang dulu kumpul di kalangan ahli sholat jamaah, ya kalau ketinggalan sholat itu merasa salah sih. Tiba-tiba kumpul di kalangan orang tidak biasa sholat, tidak pernah sholat. Maka jangan kalau tidak ke masjid, jangan akan memaafkan. Apa sepenting sholat sesekali. Padahal kemarin nyesel sekali kalau tidak sholat ke masjid. Nah itu bahayanya fudulul mukhalathah. Nah, saat ini kita akan lanjut kepada fudulut ta'am, berlebihan dalam makanan. Ini tambahan berikutnya yang menyebabkan kerasnya hati. I'lam annahu min a'dhamil muhlakat li ibni adam syahwatal baton.
Fabiha akhraja Adam alaihissalam wa hawa min daril qarar ila daril dalal. Ketahuilah sesungguhnya kecelakaan terbesar, ya, di antara kecelakaan besar anak-anak Adam adalah syahwat perut, ya. Karena dengannya bapak ibu kita, yaitu Nabi Adam dan Hawa, itu yang menyebabkan beliau dipindah atau dikeluarkan dari dunia atau kehidupan yang kekal menuju kehidupan yang hina, yaitu dunia wal iftikar, dan penuh kesusahan. Ketika Nabi Adam itu, beliau itu sudah dapat semuanya, tapi dikasih ujian buah apa? Kuldi. Buah kuldi. Cari tahu apa buah kuldi? Buah kuldi itu, yang ngomong buah kuldi itu adalah siapa? Setan, iblis. Kan iblis itu, ini buah yang bikin kamu kekal. Khuldi itu kan kekal. Nah, yang bilang buah kekal itu iblis. Nah, sampai melok-melok ngomong buah kekal itu berarti koncone. Buah khuldi versi iblis. Kalau di Al-Quran itu ini buah yang terlarang, yang mamnu, ya. Yang terlarang. Apa namanya tidak tahu, apa apel, apa manggis, apa saya tidak tahu. Ya. Itu buah yang terlarang. Nah, Nabi Adam awal bencananya dari makanan. Itu pesan, Pak, buat kita hati-hati dengan soal makanan. Makanan itu jangankan yang haram, jangankan yang subhan. Yang halal pun kalau berlebihan itu berdampak pada kerasnya hati. Apalagi yang haram. Karena setan itu mengalir bersamaan dengan aliran darah kita. Dan makanan itu menjadi kalori di dalam darah kita, ya, menjadi zat gula di dalam darah kita. Kalau di logika dengan hadis Nabi tadi, maka mengalirlah juga darah kita dengan makanan-makanan yang haram. Idza nahiya 'anis syajarati fa ghalabat umma syahwatahuma hatta akalan minha fa badat lahuma sawatuhuma. Ketika dia itu tidak bisa menghindar dari pohon yang terlarang itu, maka syahwatnya menguasai. Dilihat terus kok enak, ya. Akhirnya dia memakan itu, ya. Fabadat lahum sawatuhuma, maka tiba-tiba pakaian keduanya itu menjadi tersingkap. Jadi simbolisasi Allah menghinakan Nabi Adam dan Ibunda Hawa. Saya baca buku karangannya seorang profesor, beliau bertafsir tapi dapat kritikan dari Al-Iblis Sidogiri karena tafsirnya tidak bisa baca Arabnya, terus bertafsir ayat. Jadi kata beliau, Hawa dan hawa nafsu itu sama-sama hawa. Padahal secara huruf Arab itu beda. Kalau hawa itu ha, kalau ibunda Hawa itu ha, waw, alif, hamzah. Jadi beda. Beliau sudah ngomong panjang lebar, ternyata hal paling prinsip keliru gitu ya, karena mentafsirnya tidak dari Arab. Ibunda Hawa itu hurufnya ha, kalau hawa nafsu itu ha. Nabi SAW bersabda, ma mala ibnu Adam bi'an syarran min batan. Tidaklah ada yang lebih mencelakakan bagi anak Adam kecuali urusan perut. Bihasbi ibnu Adam likimatin yakmani sulbahu.
cukuplah bagi anak Adam makan itu cukup untuk menegakkan punggungnya, sulbinya. Makan itu seperti bisa gak lemes gitu, istilahnya gitu Pak. Menegakkan sulbinya itu seperti gak lemes. Fa in kana la mahalat. Kalau dia tidak sanggup gitu, berarti koyo wis gak sanggup. Kalau Nabi sudah ngomong begini ini berarti kita tidak sanggup makan cuma sekedar ya sekedar menegakkan bisa gak lemes itu kayaknya kita nggak masuk. Fatalata li ta'amihi wa talata li syarabihi wa talata li nafsihi. Maka sepertiga itu untuk makannya, sepertiga untuk minumnya, sepertiga untuk bernafas. Nabi tidak menentukan satu piring atau dua piring, Pak. Makanya dengan tidak boleh iri kepada teman kita yang makannya dua piring. Oh, kamu tidak sesuai hadis Nabi loh. Jangan-jangan dua piring itu masih seperti itu perutnya dia. Jadi sesuai masing-masing. Ada sekarang kan untuk menguruskan itu kayak siapa? Nyanyi. Itu dia kan Pak. Sekarang ada teknologi mengecilkan usus, jadi ususnya dipersempit. Jadi orang gemuk itu kan kurang terus makan. Karena apa? Karena ususnya kandung lelah. Secara teori gitu Pak. Jadi kalau suruh nahan makan itu tidak bisa, sulit, lapar terus. Nah, maka caranya adalah disokap Pak. Dioperasi Pak, ususnya itu disempitkan sehingga makan dikit saja itu sudah kenyang. Baik Pak, melikus dulu. Sekarang dia kurus lagi. Ya, itu dia dioperasi ususnya. Ada teknologi itu. Jadi disorkan. Jadi tidak perlu soro-soro nahan lapar karena memang makan itu jadi kan lapar itu kan dari kondisi biologis kita ya. Kondisi biologis kayak haus. Haus itu kan perasaan haus, cuman kan sebenarnya itu distimulasi oleh biologis kita yang kekurangan air. Dia memberi pesan ke otak kita untuk haus. Lapar juga gitu. Karena perut kosong, maka dia menstimulasi untuk menginginkan makan. Tapi kalau perutnya merasa sudah penuh, ya dia tidak akan menstimulasi itu. Itu bisa dicoba. Nah, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernafas. Idealnya Pak, idealnya itu makanya supaya kita makannya tidak banyak. Ada trik, minumnya dulu diperbanyak. Minumnya diperbanyak, habis itu jatah makan. Dan itu bagus buat bapak-bapak yang punya asam urat dan sebagainya. Itu idealnya itu sebelum makan Pak, kita minum 1 gelas. Karena kalau kekurangan air, kita makan dalam kekurangan air, kalau makanannya itu kurang sehat, maka ginjal kita akan merespon lebih sensitif dia merespon. Langsung asam urat, kerjaan ginjal itu dia akan merespon kalau kita kurang air. Makanya untuk antisipasi kita makan makanan yang kurang tepat, kayak misalkan tempe, goreng dan sebagainya itu diawali dengan minum. Baik. Nabi SAW bersabda, al-mu'min ya'kulu fi ma'i wahidan wal kafir ya'kulu fi sab'atin am'ain. Kata Nabi, orang mukmin itu makan dengan satu usus, bukan makan usus gorengan di penyetan, bukan. Ya, mesti usus perut kita ini Bapak Ibu ya. Orang mukmin itu makan dengan satu usus, sedangkan orang kafir itu makan dengan 7 usus. Maksudnya apa? Itu kiasan. Ya. Kiasan. Sama dengan saya sudah bilang ya, wanita berasal dari tulang rusuk Nabi Adam itu. Tulang rusuk itu apa? Tulang kemudian disulap celir jadi manusia atau bagaimana kita tidak tahu gitu Pak ya. Itu hal yang gaib ya.
Nanti kalau ada satu ilmu yang menemukan sebuah fakta, ya sudah ikuti saja, nggak ada hubungannya dengan keimanan kita. Ayat itu tidak berubah, ayat itu tidak pernah digoyang oleh ilmu apapun, oleh sains dan apapun. Karena ayat Al-Quran itu lebih banyak metafornya. Kayak umatnya Nabi Lut yang dijatuhi kan siksaannya itu mendung, kemudian gelap, habis itu dijatuhi batu kan, terus gempa sampai hancur berantakan. Kalau nanti suatu saat kemudian bukti-bukti sejarah mencari lalu kemudian menemukan, meskipun tetap kita kritis bahwa itu adalah terjadi peristiwa letusan gunung Merapi di tempat itu kayak kaum Sodom itu, ya tidak apa-apa, tidak menggoyang keyakinan kita pada Al-Quran. Meskipun Al-Quran itu mengatakan itu dari langit, belum tentu benar-benar dari langit. Seperti ayat Al-Quran, asluha sabitun wa far'uha fis sama. Perumpamaan kalimat yang baik itu adalah seperti pohon, asluha sabitun, ya, akarnya kokoh menancap, wa far'uha fis sama, dan cabang-cabangnya menuju langit. Apa ada pohon yang sampai ke langit? Ada enggak pohon yang sampai ke langit? Langit-langit itu yang maksudnya ke arah atas. Nah, makna turun dari langit itu belum tentu turun dari langit betulan. Kalau suatu saat kemudian ada penemuan ternyata ada meteor jatuh, ya kita bilang ya itu maksud Al-Quran. Kalau ternyata itu adalah gunung Merapi yang jatuh, ya sudah, itu menurut Al-Quran. Itu Pak ya. Jadi Al-Quran itu tidak pernah digoyang oleh apapun. Sama dengan ini ya, ceritanya ini Pak, ceritanya itu adalah hadis ini muncul ya. Ada sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW ya. Bukan sahabat, ada orang-orang Yahudi yang datang kepada Rasul bertamu. Lalu oleh Rasulullah SAW itu beliau dijamulah tamu ini dengan beliau memerah kambing. Lalu di kambing itu susunya itu dikasihkan ke orang-orang itu. Ya, habis minum segelas minta lagi Pak. Tapi luar biasanya, itu asbabul wurudnya begitu. Susunya tidak habis. Dituangkan lagi, minum lagi, minta lagi Pak. Sampai 7 kali. Ceritanya itu begitu. Akhirnya Rasulullah itu kok bisa, satu tidak habis-habis, yang kedua kok bisa minum sampai begitu. Maka Nabi bersabda, orang Muslim itu makan dengan satu usus, orang kafir itu makan dengan 7 usus. Yang membedakan apanya? Mungkin salah satunya kita seorang Muslim itu dalam makan itu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ta'amul wahid yakfil itsnain wa ta'amul itsnain yakfil talata wa ta'amul talata yakfil arba. Makanan untuk satu orang cukup untuk 2 orang. Makanan untuk 2 orang cukup untuk 3 orang. Makanan 3 orang cukup untuk 4 orang. Kita mungkin bertanya, Kak keliru kan? Kalau kita kan makan 2 orang cukup untuk 1. Hadisnya begitu Pak. Ini soal keberkahan. Ini pesan yang disampaikan oleh hadis ini adalah tentang keberkahan makan bersama-sama. Makan berjamaah itu sunnah. Makanya kalau di pondok di Arab itu makan satu nampan. Dan kita ini kadang ada kekeliruan Pak dalam hal adab makan. Dulu waktu kecil orang tua kita kalau makan dilarang ngomong, betul nggak? Jauh, jangan bicara kalau lagi makan, betul nggak? Kesel. Padahal ya sebenarnya disunnahkan itu makan itu ada dalam berjamaah. Nah, satu paket dalam berjamaah itu ya pasti ngobrol, berbincang-bincang tentang hal-hal baik. Itu halus surur, masukkan rasa.
itu disunahkan sambil ngomong. Jadi kalau makan sambil ngobrol. Nah, makan sambil ngobrol itu, sambil bercengkrama itu salah satu manfaatnya, Pak. Itu kita makannya jadi sedikit. Coba dites. Timbangannya makan itu apalagi kan dalam teorinya itu kan kalau makan cepat itu konsumsinya jadi banyak, betul enggak? Jadi disunahkan. Jadi bukan tidak boleh. Jadi makan kan tidak mungkin juga makan bareng-bareng terus meneng-menengan gitu kan. Ya, jadi ada obrolan, tanya kabar dan sebagainya. Nah itu makanya di Nabi bersabda makan untuk satu orang itu sebenarnya bisa untuk dua untuk tiga. Keberkahan makanan itu Bapak-bapak ibu sekalian itu salah satu keberkahan hidup itu salah satu pintunya adalah melalui makanan. Bapak akan dibuat merasa cukup dengan makanan. Nah, itu salah satu keberkahan. Makan enak oke, makan gak enak oke juga. Itu salah satu wujud keberkahan. Nah, Rasulullah SAW itu diceritakan ya. Abu Thalib itu kan paman Nabi yang beliau merawat Rasulullah SAW meskipun dalam keadaan belum masuk Islam. Testimoni Abu Thalib itu ketika Rasulullah tinggal di rumahnya Abu Thalib itu dulu kelaparan, kekurangan. Sejak Nabi tinggal di situ itu sampai cukup saja. Itu cerita Abu Thalib, makanan untuk satu orang bisa untuk berdua orang, untuk bertiga, dan kami sudah kenyang. Itu testimoninya Abu Thalib. Dan orang Arab itu juga meskipun kafir, Pak, soal berkah-berkah itu ngerti mereka, Pak. Jadi mereka mencurhatkan sejak Nabi Muhammad itu ada, itu memberikan keberkahan. Nah, dalam kitabnya Ibnu Qayyim itu bukan hanya sosok nabinya yang menghadirkan keberkahan itu, tapi status Nabi sebagai anak yatim itu ya, oleh ulama kemudian dikiaskan. Kalau ada anak yatim di rumah kita, itu akan mendatangkan keberkahan. Sebagaimana Rasulullah yang yatim dimasukkan ke dalam rumah, ke rumahnya Halimah jadi berkah. Ya. Pedusnya itu yang kurus-kurus, gak keluar susunya. Sejak Nabi tinggal di situ, keluar susunya. Ya. Kemudian waktu tinggal di rumah Abu Thalib, ya Rasulullah, meskipun sisi nabinya, tapi ulama kemudian ada yang mungkin meskipun tidak seberkah Rasulullah, tapi status nabi yang yatim itu bisa ditiru dengan di rumah kita ada anak-anak yatim. Kalau kita tidak bisa masukkan anak yatim ke rumah kita, mudah-mudahan kita punya anak-anak yatim yang bisa kita santuni. Baik, itu fudulul ta'am, berlebihan dalam makan. Sekarang yang terakhir ya, fudulun naum. Pokoknya yang enak-enak tuh ya, banyak makan dan banyak tidur dan sepaket ini kan. Fudulun naum. Wa naumun, langsung saja ya. Sesungguhnya berlebihan dalam tidur ya, itu akan mematikan hati, ya. Lalu akan melemahkan badan dan menghabiskan waktu dan mewariskan banyak kelalaian ya, dan kesusahan. Ya, kayak kita ini, kita kalau capek kerja tidur itu enak, tapi kalau tidur terus malah capek, betul nggak? Tidur terus mulet karena kayak waktu COVID kita tidak bisa kemana-mana itu capek gitu. Jadi nikmat di dunia itu tidak ada yang tahan lama. Tidur itu enak, tapi kalau diterus-terus tidak enak. Makan itu enak, kalau diterus tidak enak. Hubungan badan suami istri itu enak, tapi kalau diterus-terus pecat gitu. Semua di dunia ini tidak ada yang enak, tidak ada yang tahan lama. Bapak suka nasi rawon mana? Leko makannya. Tapi kalau sehari 3 kali, seminggu makan itu terus meledak kan. Itu semua di dunia itu tidak ada yang tahan lama, kecuali nanti di akhirat. Makanya kalau kita memburu kenikmatan dunia tidak selesai, karena tidak ada nikmat.
Bahkan kelas Nabi Adam saja. Makanya dalam tafsir-tafsir itu ada yang mempertanyakan, surganya Nabi Adam itu maksudnya adalah surga yang nanti kita tempati atau surga secara maknawi dari Allah SWT. Karena ada sebuah pertanyaan begini, katanya di surga tidak ada semuanya boleh, kenapa di surganya Nabi Adam ada yang dilarang? Ya itu diskusi-diskusi untuk memperkaya pikiran kita ya Pak ya. Ada yang serius mengamati itu. Jadi Nabi Adam saja banyak nikmat masih kurang. Nah itu yang kemudian menjadi salah satu teori bahwa jangan-jangan surga yang dimaksud Nabi Adam itu bukan surga yang akan kita tuju nanti. Allah alam. Hal-hal kayak gitu Bapak jangan goyah Pak ya. Itu ya biasa wacana-wacana. Namanya berteori kan siapa semua orang boleh. Di sini dijelaskan tidur di awal malam itu lebih bermanfaat daripada mengakhirkan. Jadi Nabi itu kalau habis sholat Isya itu beliau tidak suka ngobrol sama orang. Coba. Jadi kalau habis sholat Isya beliau itu langsung masuk kamar rumah istirahat. Cuman masalahnya adalah sholat Isya Nabi itu bukan jam 7:30 begini. Sholatnya Isya dan sholat Isya Rasulullah itu di sepertiga akhir awal. Nah, kalau malam itu dibagi 3 Pak ya, berarti jam 6 sampai jam 10, jam 10 sampai 2, jam 2 sampai jam 5 ya kan? Nah Nabi itu di sepertiga akhir, berarti di jam 10 sampai jam 11. Sampai ada hadis Nabi itu beliau bersabda, seandainya tidak memberatkan umatku, aku perintahkan umatku untuk mengakhirkan sholat Isya. Makanya sahabat-sahabat itu ya dalam riwayat hadis diceritakan kalau mereka mau menunggu Isya itu sampai ngantuk-ngantuk, sampai tidur-tidur. Jadi makanya jangan harus paham betul. Kalau baca hadis sahabat tuh kalau nunggu sholat sampai ngantuk-ngantuk tuh sampai jadi alasan maghrib turun. Nah, mereka kan sholat Isya itu jam 10 malam, jam 11 malam diakhirkan. Makanya Nabi langsung istirahat. Nah, kita ini kenapa kemudian ulama kita yang mengambil ijtihad mengawalkan Isya ya, sampai tahu dewi jawabannya. Diawalkan aja jam sampai deh, dikai jam 10 akan nih kalau sing teko ya itu ijtihad ulama kita yang orang-orang alim itu Pak menginginkan keringanan bagi kita. Nah, orang-orang yang kadang baru belajar, baru dapat girok keislaman itu kadang melihat segala sesuatu dengan saklek gitu. Kalau orang-orang alim itu ya apa carane ya kita ketemu dalil yang bisa dipertanggungjawabkan orang ini ahli surga. Nah, ada yang kemudian ya apa carane nemu dalil konco iki ahli neraka. Kan ada yang gitu ya. Tapi tidak membohongi, tidak menipu, tidak menjual agama bukan. Tapi mereka terus mencari apakah memang secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan bahwa ini dibolehkan kayak begitu. Wa minal makruh an-nawmu baina salati subhi wa tulu'i syamsi. Dan di antara yang dimakruhkan baina salati subhi wa tulu'i syamsi. Di antara yang dimakruhkan adalah tidur antara salat subuh sampai terbitnya matahari. Dimakruhkan. Disunahkan melek. Kalau tidak bisa ditukar dikir pagi Nabi sampai memberikan iming-iming man shallal fajri thumma qa'ada hatta tuluki syamsi thumma shalla rak'ataini ka'ajru hajrin wa umratin. Barang siapa yang sholat subuh lalu dia duduk di tempat sholatnya sampai tuluki syamsi, sampai terbitnya matahari, lalu dia sholat 2 rakaat, maka dia seperti haji, pahala haji dan umrah sempurna.
sampai Nabi ngulang 3 kali sempurna itu kenapa Pak? Kenapa? Karena ya kayak sampai ini musuh sih bertanya-tanya mungkin musuh sih ngono tok wis koyo haji sih mergo saiki swidak juta ya. Musuh nunggu tok koyo haji mergo 70 juta. Makanya Nabi bilang sempurna supaya yakin kita ya. Kenapa Pak? Biar tidak tanya lagi, biar tidak meragukan. Sama kayak Abu Darda yang ketika Rasulullah baca ayat wa amma man khafa maqama rabbih surat Ar-Rahman itu sama wa amma man khafa maqama rabbih jannatan gitu ya. Barang siapa yang takut kepada Rabbnya maka dia dapat 2 surga. Abu Darda lalu berkata, walau zina ya Rasul, meskipun dia pezina. Lalu Nabi berkata, baca ayat itu lagi ya. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Walau zina, walau syarat ya Rasul, meskipun zina maksud pencuri. Nabi baca lagi. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang yang takut kepada Rabbnya dapat 2 surga. Nanya lagi, meskipun dia itu pencuri. Kata Nabi lalu mungkin gemes sama Abu Darda ya. Walau raghima anfu Abu Darda, meskipun hidung Abu Darda memerah, maksudnya meskipun sampai gak terima itu tetap masuk surga. Nah maksudnya khauf itu berarti kan ya orang mungkin meskipun habis zina, kalau dia takut betul kan pasti dia tobat, karena tobatnya itulah yang menyebabkan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Nah itu makruh subuh sampai terbitnya matahari. Tapi kalau soal makruh ini Pak, kita jangan terlalu keras ya. Bukan sesuatu yang haram. Saya mau ngomong begini kenapa? Barangkali ada sahabat-sahabat kita yang kerjanya itu kan nggak seperti kita, nggak normal ya kan. Ada yang mungkin jaga shift malam capang kita ya. Mereka jaga sampai subuh, lalu kemudian habis subuh waktunya istirahat, dia kemudian tertidur ya. Kita jangan kemudian itu apa ya udah gitu juga. Hukumnya itu makruh ya, kita letakkan di makruh itu apa sih Pak? Kalau dilakukan tidak apa-apa ya. Kalau tidak dilakukan dapat pahala ya. Jangan terlalu dipaksakan. Tapi kalau kita sanggup maka kita harus menjauhi itu. Satu lagi yang dimakruhkan juga ya Bapak-bapak untuk tidur ini adalah tidur antara awalul lail ya. Awal malam yaitu pada asar sampai maghrib. Waktunya mirip-mirip tuh ya. Sama-sama momen terbit dan terbenamnya matahari. Karena itu waktu-waktu yang mungkin dalam saya membaca ya dalam hadis lain itu tempat keluar masuknya setan. Jadi dianjurkan untuk tidak tidur di waktu momen terbitnya matahari dan waktu mau terbenamnya matahari itu dimakruhkan dalam hadis Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, itu dulu dari saya. Saya itu sebenarnya tadi mau izin jam 7 pas izin pamit, ada urusan sisa. Tapi sudah lanjut dan sudah ada. Nah ini Pak ya, salah satu adab bapak-bapak pelajaran sekalian. Kalau bapak-bapak masuk masjid setelah terjadi adzan, antara adzan dan iqamah, maka makruh hukumnya ya, bahkan dia mengatakan haram hukumnya bapak itu keluar dari masjid meninggalkan sholat berjamaah. Kalau sudah kadang masuk masjid, misalnya adzan ini saya pamit gitu, terus nggak sholat gitu, sholatnya saya di rumah, nah, itu saya dosa. Ada yang melevelkan makruh, makanya ninggalnya kalau mau ninggal berarti sebelum adzan. Kalau sudah kadang adzan harus di masjid. Orang datang masjid malah sampai nyengkri itu. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian sudah kumandang adzan Isya.
minggu depan atau 2 minggu lagi ya, kita bahas tentang asbabun hayatul qalbi, ya, sebab-sebab hidupnya hati. Waktu kemarin kita bahas sebab-sebab matinya hati. Kita amalan-amalan apa yang bisa membuat hati kita menjadi hidup. Terima kasih dari saya. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.